Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Kinerja di pertemuan ke-6 kali ini. Jadi satu pertemuan lagi, minggu depan kita pertemuan terakhir sebelum kita UTS atau ujian tengah semester. Oke, di materi kali ini kita akan membahas tentang keterkaitan variabel kinerja. Jadi lanjutan dari apa materi minggu lalu, di mana minggu lalu kita berbicara tentang variabel-variabel dalam manajemen kinerja, terutama di variabel finansial dan non-finansial. Di non-finansial kita mendiskusikan tentang ada 3 hal utama yang berhubungan dengan variabel non-finansial, yaitu konsumen, pemerintah, dan supplier. Sedangkan di variabel finansial sendiri tentu saja adalah laporan keuangan. Nah, sekarang kita lihat keterkaitan dari variabel-variabel manajemen kinerja itu. Nah, kita mulai dari 4 level dalam struktur organisasi yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Ini pasti semuanya sudah bisa mulai menebak 4 level ini seperti apa, ya. Pasti ada yang paling di atas. Apa yang paling di atas? Level paling tertinggi adalah corporate level, namanya tingkatan atau level top manajemen yang melakukan pengambilan keputusan strategik dalam perusahaan. Siapakah ini? Inilah yang kita sebut dengan CEO gitu ya, director, manager dari perusahaan. Di bawah satu layer, di bawah corporate level ada yang namanya business unit level atau second tier, lapis kedua, baris kedua atau urutan kedua dari corporate manager yang mengepalai berbagai divisi dalam perusahaan. Nah, di sini siapa? Ada CMO, Chief Management Officer, ada CFO, Chief Finance Officer, ada COO, Chief of Operational Officer. Tuh, jadi kepala-kepala divisi. Nah, di bawah business unit level ada yang disebut operational management level. Level manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Siapa di sini? Di sini ada supervisor, kepala gudang, kepala bagian-bagian tertentu gitu, lebih ke teknis. Nah, setelah di bawah lagi, yang paling bawah setelah kita lihat semua level-level atas, ada yang namanya shop floor level. Kenapa dikatakan shop floor? Ini maksudnya adalah orang-orang atau pegawai-pegawai yang bertemu langsung dengan pelanggan atau konsumen gitu. Siapa aja itu ada di bagian pelayanan yang bersinggungan langsung dengan pelanggan dan melakukan kegiatan operasional harian perusahaan. Ini bisa saja seperti administrasi, customer service, terus SPG, terus bagian operasional gudang dan lain-lain, pabrik dan lain-lain. Oke, nah kita lihat secara ilustrasi keterkaitan variabel itu seperti apa sih? Ini sudah kita jelaskan di 2 pertemuan yang lalu. Kalau nggak salah, kita hanya akan me-overview sedikit. Nah, jadi keterkaitan variabel itu dimulai dari kita memberikan pelayanan yang berkualitas dan membantu menyelesaikan masalah konsumen. Di mata kuliah saya yang lainnya, saya sangat sering menyebutkan bahwa usaha atau bisnis yang dicari di pasar itu adalah bisnis yang menyelesaikan masalah konsumen. Nah, itu sangat berkaitan. Dan di sini juga memang disebutkan bahwa kita memulai sebuah pelayanan itu dengan pelayanan berkualitas dan kita membantu menyelesaikan masalah konsumen. Apa yang terjadi jika kita sudah menyelesaikan masalah konsumen? Tentunya competitive advantage perusahaan akan meningkat. Jadi, nilai tawarnya, kelebihan dari perusahaan itu akan meningkat di mata konsumen karena kita memiliki kelebihan dibanding perusahaan lainnya. Nah, setelah kita memiliki competitive advantage yang lebih tinggi lagi, artinya market share kita di perusahaan akan meningkat, gitu kan? Semakin banyak produk kita dipakai di pasar, porsi market share kita kalau kita menggunakan pie chart diagram itu, jadi porsinya contohnya di awalnya cuma 25%. Ada empat perusahaan yang di pasar tersebut masing-masing 25%. Apabila competitive advantage kita meningkat, berarti 25% kita itu akan lebih melebar entah ke 30 atau ke berapa, gitu kan? Lalu itu menunjukkan meningkatnya market share perusahaan. Nah, apa efek dari meningkatnya market share perusahaan? Tentu saja yang kita cari-cari dan goals dari setiap perusahaan adalah meningkatnya account share perusahaan. Account share ini berhubungan dengan income, ya. Jadi pendapatan yang didapatkan perusahaan, nilai saham, itu semua ada di account share. Next, kita lanjut lagi ke materi utama kita kali ini. Keterkaitan antara variabel ini kita akan bahas dengan menggunakan metode-metode eksplorasi.
Nah, metode-metode eksplorasinya apa aja? Nanti kita akan membicarakannya satu persatu. Yang pertama, metode eksplorasi dalam keterkaitan variabel itu kita gunakan yang namanya analisis faktor. Apa itu analisis faktor? Analisis faktor adalah metode yang digunakan untuk 3 manfaat. 1, menganalisis. 2, mengelompokkan. Dan 3, mereduksi variabel untuk mencari kesimpulan tertentu. Jadi kita menganalisis data mentah nih. Lalu kita kumpulkan data-data tersebut menjadi variabel-variabel yang satu rumpun gitu kan. Setelah dikelompokkan, kita mereduksi variabel-variabel tersebut. Contohnya nih, kita mempunyai data itu kita mencari data apa saja hal yang mempengaruhi penjualan gitu kan. Jadi ada pertama pelayanan, terus senyum, terus selalu membantu konsumen. Itu variabel-variabel tersebut kita kelompokkan menjadi satu kelompok besar, yaitu pelayanan terhadap pelanggan. Nah, dari pelayanan terhadap pelanggan ini kita sudah mempunyai beberapa variabel nih, di dalamnya ada 5 contohnya, murah senyum, membantu konsumen, terus memecahkan masalah, dan lain-lain. Dari 5 variabel itu kita reduksi atau kita kurangi variabel yang tidak berhubungan dengan tujuan akhir kita yang ingin kita capai tadi, yaitu variabel apa yang berhubungan dengan penjualan. Nah, jadi itu analisis faktor. Kedua, ada analisis kolerasi. Namanya juga kolerasi, berarti ini menyelidiki hubungan antar variabel dan membuat kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Apa sih hubungannya antara senyum dari SPG dengan penjualan? Jadi kita menyelidiki hubungan antara variabel-variabel tersebut. Apa yang menyebabkan, ada variabel apa di tengah-tengah yang bisa mungkin memperkuat ataupun melemahkan. Like that. Lalu ada yang namanya cause effect diagram. Cause effect diagram itu adalah metode yang digunakan untuk kategorisasi penyebab potensial dari suatu masalah, gitu ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video khusus cause and effect diagram. Kita lanjut aja dulu ke analytical hierarchy process. Metode yang digunakan untuk melihat bobot antar variabel. Apa itu AHP? Sepertinya nanti setelah ini kita akan lihat sama-sama gitu ya, apa itu AHP. Nah, pertama kita mulai ke definisi nih. Oops, sorry. So sorry for that. Oke, kita mulai ke definisi dari analisis faktor. Sorry, backsound-nya ternyata stop ya. Oke. Analisis faktor, let's see. Apa sih analisis faktor itu? Tadi saya sudah katakan metode yang digunakan untuk menganalisis, mengelompokkan, dan mereduksi variabel ya. Lalu kita lihat apa aja yang kita lakukan di analisis faktor. Pertama, mana itu? Sorry. Jadi kita analisis komponen utama. Jadi kita reduksi data untuk membentuk kombinasi linear. Ini ya, bisa dilihat di sini kombinasi linear itu apa. Dari variabel awal, dengan memperhitungkan sebanyak mungkin variasi dari variabel awal. Terus setelah itu kita menganalisis faktor umum yang tidak mudah dikenali. Nah, biasanya kita gunakan ini untuk exploratory, confirmatory issue, dan measuring devices. Nah, next berikutnya ada yang namanya analisis kolerasi yang tadi saya sudah jelaskan. Di analisis kolerasi ini ada 3, ada direct correlation, ada inverse correlation, dan nil correlation. Nah, direct correlation itu maksudnya adalah korelasi secara langsung, yang berhubungan langsung. Inverse correlation itu adalah korelasi yang berhubungan sebaliknya. Tidak langsung, dan nil correlation itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi, apakah promosi berhubungan dengan penjualan? Apakah itu direct correlation atau inverse correlation atau bahkan tidak berhubungan sama sekali ya? Itu seperti itu contohnya. Nah, manfaatnya ada 3. Bisa problem solving, menyelesaikan masalah, melakukan forecasting, atau melakukan value analysis. Nah, itu untuk video pertama kita cukupkan sampai di sini karena setelah ini kita akan melakukan video berikutnya ya. Oke, terima kasih.